Apa itu email security? Nah, secara definisi, email security adalah usaha-usaha untuk menjaga dan melindungi informasi-informasi sensitif dalam setiap komunikasi melalui email. Tindakan pencegahan serangan cyber ini dilakukan khususnya terhadap akses data, resiko kehilangan data, hingga pencegahan transaksi mencurigakan. Email security akan berfungsi sebagai email gateway yang melakukan filtering pada setiap konten yang masuk melalui akun email, di mana email merupakan media yang kerap digunakan oleh peretas untuk menyebarkan malware, spam, dan serangan phishing. Serangan cyber tersebut biasanya dilakukan peretas dengan cara mengirimkan pesan-pesan email yang seolah-olah asli dan dikirim dari pengirim yang tampak asli, yang berfungsi untuk membujuk penerima agar membocorkan informasi sensitif, membuka attachment, atau perintah untuk mengklik hyperlink yang langsung terarah ke proses instalasi malware pada perangkat korban. Nah, mengapa sih email security itu penting untuk kita? Jadi terdapat beberapa faktor mengapa security email ini sangat penting. Yang pertama, email adalah target umum para peretas. Kedua, sedikit celah bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, peretas selalu beraksi dengan metode terbaru. Jadi, apa gunanya email security? Nah, ini adalah contohnya. Misalnya, kita ingin mengirimkan sebuah email kepada seseorang yang berisi informasi penting yang tidak boleh orang lain ketahui. Nah, tetapi email orang yang kita kirimkan informasi penting ini sudah dibobol oleh hacker. Misalnya karena password mereka lemah, mereka terkena email spoofing, email phishing, dan masih banyak cara lainnya untuk seorang hacker mendapatkan password dan menghack email seseorang. Nah, saat hacker tersebut mendapatkan informasi penting yang kita kirimkan, misalnya data seperti password atau data-data penting lainnya, hacker tersebut pasti akan menggunakan informasi tersebut untuk hal yang tidak benar. Nah, berikut adalah contoh jika kita menggunakan email security dari Gmail, yaitu confidential mode. Jadi, email yang kita kirimkan mempunyai password, dan cara untuk membuka email tersebut adalah memasukkan sandi yang sudah dikirimkan melalui nomor telepon pengirim ke penerima. Nah, penerima bisa menggunakan sandi yang sudah dikirimkan melalui nomor telepon untuk membuka email terkunci tersebut. Nah, setelah email dibuka, email yang sudah dikirimkan tidak bisa di-copy, di-download, di-forward, atau di-print untuk keamanan. Dan sang pengirim email bisa menentukan batas waktu sampai kapan email itu ada di inbox si penerima. Nah, setelah batas waktu itu habis, maka email tersebut akan hilang. Sedikit penjelasan mengenai enkripsi. Jadi enkripsi ini adalah proses teknis yang mengonversikan informasi menjadi kode rahasia, sehingga mengaburkan data yang Anda kirim, terima, atau simpan. Pada dasarnya, sebuah algoritma digunakan untuk mengacak data sebelum pihak penerima memulihkan kembali data yang diacak tersebut menggunakan kunci deskripsi. Pesan yang telah dipulihkan di dalam file yang tidak terenkripsi itu disebut sebagai plaintext. Sementara dalam bentuk terenkripsi, pesan itu disebut sebagai ciphertext. Nah, pikirkan berapa banyak informasi penting yang disimpan pada file, folder, dan perangkat milik perusahaan Anda. Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi bila informasi tersebut jatuh ke tangan orang yang salah. Mulai dari data pribadi tentang karyawan, misalnya nomor alamat, nomor jaminan sosial, kode pajak, dan lain-lain, hingga detail tentang keuangan dan nomor rekening bank perusahaan. Kemungkinan besar Anda memiliki banyak data yang harus dibatasi penggunaannya oleh orang-orang berwenang. Nah, enkripsi ini adalah salah satu cara terbaik untuk melindungi data rahasia bisnis Anda dari ancaman. Nah, mengapa sih enkripsi itu penting? Di zaman sekarang ini, enkripsi merupakan taruhan bagi perusahaan. Mengapa? Yang pertama, karena keamanan. Menurut 2019 CRN Data Breach Security Report dari Risk Based Security, lebih dari 15,1 miliar rekaman terekspos atau terbuka selama tahun 2019, meningkat 284% dari angka tahun 2018. Perusahaan riset ini mencatat tahun 2019 sebagai tahun terburuk untuk rekaman data, dan kami telah melihat penerobosan data penting terjadi di
tahun 2020 dengan 8,4 miliar rekaman terekspos atau terbuka di kuartal 2020 saja. Enkripsi ini dapat membantu menjaga data bisnis Anda tetap aman dari peretas dan penjahat cyber. Dengan asumsi data dienkripsikan dengan benar, data dari server atau perangkat perusahaan Anda seharusnya tetap aman, meski perangkatnya hilang atau dicuri. Nah, lebih jauh lagi, komunikasi yang dienkripsikan semestinya akan memastikan bahwa Anda dapat berkomunikasi dengan pihak luar dan dalam tanpa membocorkan data sensitif. Sederhananya, dengan hanya menggunakan file yang dienkripsi, Anda dapat mencegah data Anda jatuh ke tangan orang yang salah. Halo, pada hari ini saya akan menjelaskan apa sih symmetric encryption dan asymmetric encryption. Pertama-tama, kita akan membahas apa arti dari symmetric encryption. Jadi, symmetric encryption ini memiliki nama lain, yaitu security encryption. Jadi sini hanya menggunakan satu buah kunci atau key sehingga pengirim dan penerima informasi memiliki kunci yang identik. Saya akan menggunakan contoh dua orang, yaitu Alice dan Bob, untuk proses contoh. Yang pertama, Alice mempunyai sebuah sensitif dokumen yang akan mau dikirimkan ke Bob. Setelah akan dikirimkan Bob, Alice akan mengeksekusi dengan key dari dia sendiri atau secret key encryption dia. Setelah dikirimkan, Bob akan menanyakan apa sih password atau passphrase dari email tersebut. Setelah itu, Alice pada umumnya akan mengirimkan dengan cara di email lagi serta di encryption. Sedangkan jika dikirimkan, maka dapat diambil oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya hacker, dia akan berterima kasih karena dia dapat membuka file yang telah dikirimkan oleh Alice. Jadi untuk saat ini kita akan ke arah asymmetric encryption. Pertama-tama, jenis enkripsi asymmetric ini memiliki nama lain, yaitu public key encryption. Berbeda dari jenis symmetric ini, jenis ini menggunakan dua buah kunci atau key yang berbeda tetapi saling berhubungan. Key ini biasa disebut dengan public key dan private key, yang bisa Yang pertama, kita akan menjelaskan. Jadi kan kita mempunyai sebuah mailbox. Mailbox itu bisa diambil jika orang-orang tahu posisinya di mana, yaitu di sini background 22. Jadi 6 orang ini dia tahu posisinya di mana. Anggap aja itu email kita. Jadi kita sebagai emailer, kita yang punya key untuk membuka box itu. Setelah itu, kita akan menggunakan yang tadi saya bilang adalah RSA algorithm yang akan menggenerate private key dan public key dari masing-masing Alice dan Bob. Setelah itu, kita akan menggenerate public key kita masing-masing. Habis itu, kita akan membalikannya. Jadi ketika Alice mengirimkan file kepada Bob, setelah dienkripsi dengan kunci Bob, maka hanya Alice sendiri yang bisa membukanya. Bisa dilihat setelah itu, Bob membukanya dengan kunci Alice, maka dokumen bisa diakses. Jadi sekarang, untuk yang hanya bisa untuk mendekrip file yang dari Alice, hanyalah Bob sendiri, karena Alice tidak mempunyai kunci dari Bob. Untuk sekarang, kunci utama untuk security yang benar-benar dipegang oleh mereka berdua adalah masing-masing mereka akan menyimpan berharga private key mereka agar tidak bocor kemana-mana. Karena jika tidak, maka kalau mereka semua akan bisa diakses. Jadi, untuk asymmetric ini, Alice bisa mengirimkan dengan kunci Bob sehingga orang lain maupun dari mana tidak bisa membukanya. Sedangkan Bob bisa membukanya karena ia memiliki kunci private key Alice. Dan juga kebalikannya, jika Bob mengirimkan ke Alice, hanya Alice yang bisa membuka karena cuma Alice yang mempunyai secret key punya Bob. Jika kalian tidak sadar, beberapa dari ini mempunyai anti-cheat encryption, yaitu contohnya ada website, ada SSL, atau ada Bitcoin, SSH, dan juga GPG.
Maka dari video ini saya harapkan kalian sudah mengetahui apa perbedaan dari symmetric encryption dan asymmetric encryption. Terima kasih. Nah, sekarang saya akan mendemonstrasikan cara menggunakan email security confidential mode di Gmail. Jadi pertama-tama kita kirimkan sebuah pesan dahulu. Misalnya saya akan kirimkan ke email student saya. Langsung cek testing informasi. Lalu misalnya kita pilih sebuah data, misalnya data asal saja. Cara kita mentoggle confidential mode adalah dengan menekan logo kunci ini, toggle confidential mode. Nah, di window confidential mode ini kita bisa memilih kapan email yang kita kirimkan akan expire. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, ataupun 5 tahun. Saya akan memilih 1 hari, dan kita bisa memilih jika kita ingin menggunakan passcode atau tidak, agar si penerimanya bisa mengakses dengan passcode atau tidak. Nah, tapi sayangnya negara Indonesia tidak mensupport mengirim dengan passcode, jadi kita tidak bisa menggunakan passcode. Jadi saya akan memilih no SMS passcode, save, lalu kita send. Nah, ini adalah email yang dikirimkan dari email saya, itu yang menggunakan confidential mode. Dan email yang dikirimkan di confidential mode tidak akan ada subjeknya, seperti misalnya email ini, lalu misalnya ada sedikit konten dari emailnya tersebut, dan misalnya apa yang dikirimkan. Kita harus membuka emailnya untuk bisa mengetahui seluruh konten yang dikirimkan. Nah, lalu ada subjek dan attachment yang dikirimkan. Lalu akan tertulis content expires in December 5, yaitu besok. Nah, kita juga tidak bisa memforward, copy, print, atau mendownload email yang dikirimkan. Kita hanya bisa membukanya. Nah, ini adalah email yang saya kirimkan. Berikut adalah sekian dari contohnya. Terima kasih.